Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, saya rindu untuk membagikan akan sedikit firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang kami boleh beristirahat di malam hari, dan pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Dan sebelum kami akan memulai seluruh aktivitas kami rindu untuk mendengarkan akan sedikit firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua, biarlah dengan firman ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, judul renungan yang akan saya bawakan yaitu kecil di mata manusia, besar di mata Tuhan. Dengan ayat inti terdapat di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan berbunyi, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi dalam kehidupan ini kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Ketika melihat seorang yang lebih sukses, lebih kaya, atau lebih terkenal, kita merasa diri kita ini kecil, bahkan kita merasa diri kita ini tidak layak. Dunia mengajarkan bahwa nilai seseorang ditentukan oleh seberapa besar pencapaiannya, seberapa banyak hartanya, atau seberapa berpengaruh dirinya. Jadi kalau kita melihat, Tuhan memiliki cara pandang yang berbeda dengan dunia. Apa yang dianggap kecil dan tidak penting oleh manusia bisa memiliki makna besar dalam rencana Tuhan. Tuhan tidak menilai berdasarkan ukuran duniawi, tetapi berdasarkan bagaimana kesetiaan kita kepadanya, ketulusan dan hati seseorang. Tuhan melihat jauh lebih dalam daripada apa yang bisa dilihat oleh manusia. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan banyak contoh ya. Tuhan menggunakan orang-orang yang dianggap kecil dan tidak berarti untuk melakukan hal-hal yang besar. Kita bisa melihat dari contoh Daud, hanyalah seorang gembala. Tetapi apa? Tuhan memilih dia menjadi seorang raja. Lalu Musa merasa tidak pandai bicara, tetapi dipilih untuk apa? Untuk memimpin bangsa Israel. Jadi kalau kita melihat dari contoh Alkitab, bahkan kalau kita melihat Tuhan saja, Tuhan lahir bukan di istana yang megah atau di tempat yang mewah. Tuhan lahir di kandang domba. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan ataupun hal-hal yang lain, harta, itu bukanlah sebuah hal yang penting bagi Tuhan ya. Kita bisa melihat, bayangkan ada seorang ibu rumah tangga yang setiap hari mengasuh dan membimbing anak-anaknya dengan penuh kasih. Mungkin dunia tidak mengenalnya, mungkin tidak ada yang bertepuk tangan atas pengorbanannya, tetapi di mata Tuhan dia sudah melakukan yang terbaik. Mungkin dia mempersiapkan anaknya untuk rancangan Tuhan yang lebih besar. Atau seorang karyawan, dia bisa bekerja dengan jujur meskipun tidak pernah dipromosikan atau mendapatkan pekerjaan. Meskipun manusia tidak melihat kerja kerasnya, Tuhan melihat kesetiaannya dan memberkatinya dengan cara yang tidak terduga. Ya, seringkali juga ini terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat orang yang mungkin lebih bisa dari kita atau lebih pintar, kita merasa diri kita ini minder, kita nggak bisa. Oh ya udahlah, kan mereka pintar, mereka kan gini, mereka kan punya uang. Kita ini mah orang yang nggak punya apa-apa ya. Itu yang menjadi suatu masalah di dalam diri kita. Kita membiarkan itu semakin menguasai diri kita, sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu atau mau melakukan hal-hal yang mungkin bisa saja merubah diri kita, ketika kita masih ada di dalam pikiran ini, itulah membuat kita minder ya, sehingga kita tidak mampu untuk melakukan itu. Jadi apa? Jangan meremehkan peran kecilmu. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pemimpin besar, tetapi setiap peran yang kita jalani memiliki arti penting dalam rencana Tuhan. Lalu lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk pujian manusia ya. Ini sangat penting bagi kita. Kita melakukan ini, kita harus tanam dalam pikiran kita. Apakah kita melakukan ini untuk manusia? Enggak kan? Kita melakukan ini untuk kepujian bagi nama Tuhan. Saat kita bekerja, melayani atau membantu orang lain, lakukanlah dengan hati yang benar, bukan untuk mencari penghargaan. Namun kalau kita melihat di dunia ini, orang berlomba-lomba untuk mencari nama baik, mencari penghargaan. Jadi kalau di sini saya mau bilang apa? Kalau kita sudah melakukan, ya udah kita melakukan dengan tulus, melakukan dengan sepenuh hati. Jangan kita mencari supaya orang itu
orang mengapresiasi kita, enggak. Tapi apa? Biarlah Tuhan saja yang menilai kita. Lalu, percaya bahwa Tuhan melihat dan menghargai setiap usaha kita. Walaupun dunia tidak melihat atau menghargai kita, Tuhan tidak pernah melupakan kesetiaan kita. Ya. Jadi apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Yaitu, dalam dunia yang seringkali hanya menghargai yang besar dan spektakuler, kita harus ingat bahwa Tuhan memiliki standar yang berbeda. Dia tidak mencari kepopuleran atau kesuksesan duniawi, tetapi hati yang setia dan tulus. Apa yang kita anggap kecil bisa menjadi besar dalam rencana Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita tetap setia dalam hal-hal kecil, karena Tuhan melihat dan menghargai setiap hal yang kita lakukan dengan kasih dan ketulusan. Jadi biarlah kalau kita hari ini mau mencoba atau melakukan sesuatu, jangan berpikir bahwa kita tidak bisa. Mari kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa saya bisa, dengan pertolongan Tuhan pasti semuanya akan berhasil. Biarlah dengan firman Tuhan ini dapat menguatkan iman percaya saya dan saudara. Tuhan memberkati kita semua.